He almost fucking had that was it. Stop! Who you think he is? Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang supir taksi yang terlihat sedang menunggu penumpang. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang terlihat sedang menelepon seseorang dengan menyebut nama dari Reddington. Ia ingin orang tersebut memberitahu bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Saat pria itu menutup teleponnya, ternyata supir taksi mengenali pria tersebut sebagai anggota parlemen di kota Praha. Ia pun mencoba untuk berbasa-basi dengannya sembari menjalankan taksi. Namun ketika di tengah jalan, saat pria itu meminum sebotol air putih yang berada di dalam mobil, ia tiba-tiba tergeletak dan tak sadarkan diri begitu saja. Ketika pria tersebut kembali tersadar, dirinya telah berada di sebuah kamar dengan kondisi setengah telanjang. Di bawah kasurnya terdapat seorang pria yang telah tewas tak berdaya. Dan tak lama kemudian, polisi datang lalu menangkapnya. Media dengan cepat memberitakan kasus mencengangkan tersebut. Diduga pria yang bernama Emil Dusek yang merupakan seorang anggota parlemen telah melakukan pembunuhan terhadap seorang pria asing. Sementara sang pelaku justru sedang duduk santai menonton berita pembunuhan itu. Lalu scene bergerak pada Reddington yang menghampiri teman lamanya yang bernama Nico. Nico yang saat itu sedang berenang lantas menyambut Reddington dengan sangat senang. Setelah menyelesaikan urusannya, mereka mulai membahas tentang apa yang terjadi pada Emil Dusek di Praha. Tanggapan Reddington sangat menyayangkan hal tersebut. Namun ia yakin jika Dusek telah dijebak oleh seseorang yang ahli dalam bidang ini, yaitu The Kingmaker. Nico lantas membalas perkataan Reddington dengan mengaitkan semua permasalahan ini dengan musuh-musuh terdekat yang mencoba untuk menghancurkan bisnis dari Reddington. Mereka rela menghabiskan banyak waktu dan energi hanya untuk membuat Reddington sengsara. Tetapi dengan santainya Reddington meminta kepada Nico untuk mengirimkan pesan kepada para musuhnya, yaitu jangan ikut campur. Dan inilah The Kingmaker, blacklister nomor 42 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Elizabeth saat itu sedang membuka surat yang berasal dari arsip rahasia milik Reddington. Terlihat foto-foto dari Reddington yang berada di rumah sakit tempat di mana ayahnya tewas. Karena kebingungan, Elizabeth menceritakan semua itu kepada Ressler. Namun Ressler meminta Elizabeth untuk tak mempercayai sumbernya terlebih dahulu karena bisa saja mereka berteman atau justru semua itu hanyalah kebohongan. Elizabeth mengingatkan Ressler jika Reddington tak pernah memiliki teman. Lalu tiba-tiba saja Elizabeth mendapat pesan dari Reddington untuk segera menghampirinya di sebuah rumah. Lantas, ia pun langsung menghampiri Reddington yang saat itu memperkenalkan rekannya yang bernama Jamie. Ia memberitahu kepada Elizabeth bahwa Jamie adalah seorang pria yang pintar dalam berbisnis. Kemudian Elizabeth diminta untuk duduk tenang bersamanya. Setelah mereka terduduk, Reddington menyebut satu nama, yaitu The Kingmaker.
Ia menjelaskan jika dirinya sama sekali belum pernah bertemu dengan Kingmaker. Ia adalah seseorang yang bertanggung jawab atas naik turunnya seorang politikus. Ia selalu bisa diandalkan oleh para kliennya. Dan baru-baru ini, The Kingmaker telah mengambil waktu serta uang milik Reddington dalam jumlah yang cukup banyak. Permintaan Reddington cukup sederhana. Ia ingin pihak FBI menangkapnya. Sementara Reddington akan memberi beberapa informasi terkait blacklister yang akan pihak FBI tangkap. Ia menjelaskan bahwa Kingmaker akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan kemenangan seorang politisi. Apabila ia perlu untuk membunuh, maka ia akan melakukannya dengan senang hati. Dan kini, The Kingmaker sedang berada dalam perjalanan menuju Amerika Serikat. Kemudian scene bergerak pada The Kingmaker itu sendiri yang telah tiba di sebuah hotel. Karena dirinya terkenal sangat amat disiplin, ia rela menyewa beberapa orang untuk membersihkan terlebih dahulu kamar hotelnya dari berbagai kuman serta bakteri yang mungkin saja bisa membuatnya terbunuh. Dari sini kita bisa mengetahui seberapa bahayanya The Kingmaker. Reddington bahkan memberitahu Elizabeth jika kebaikan apapun yang disentuh oleh The Kingmaker akan berubah menjadi sesuatu yang jahat. Kembali ke The Kingmaker, yang saat itu menghampiri kliennya bernama Patrick yang ingin merubah kehidupannya. Ia menjelaskan beberapa hal penting tentang peraturan yang harus Patrick taati apabila ia masih ingin menjadi salah satu kliennya. Salah satu peraturan tersebut adalah ia harus kembali ke jembatan tempat mereka bertemu pada pukul 4 sore. Patrick paham dengan segala perkataan dari The Kingmaker dan ia berjanji akan menuruti semua permintaannya. Sementara itu di lokasi hitam, Elizabeth langsung meminta kepada rekan-rekannya mencari penerbangan yang telah berlalu pada hari ini. Dari sekian penumpang yang berumur 30 sampai 35 tahun, diantaranya melakukan perjalanan dengan alasan bisnis dan hanya satu yang tidak, yaitu seorang pria bernama Paul Frederick Smithson. Namun wrestler menduga jika nama tersebut adalah nama lain dari The Kingmaker. Sementara Aram berhasil menemukan informasi mengenai The Kingmaker tersebut, yaitu sebuah kartu kredit baru saja digunakan di sebuah kamar hotel di bilangan Manhattan. Tetapi saat Elizabeth dan wrestler menggerebek kamar hotel tersebut, ternyata penyewanya bukanlah The Kingmaker, melainkan seorang sales. Mereka menduga jika The Kingmaker juga ahli dalam mengganti dan mengambil identitas milik orang lain. Di lain sisi, Reddington menghampiri Finch, orang penting yang bisa ia ajak kerjasama. Apabila kalian menonton episode 9 dan 10, maka kalian tahu seberapa jahat Finch. Ia bahkan bisa menyewa seorang psikopat untuk menyiksa Reddington. Namun kedatangan Reddington saat itu bukanlah untuk balas dendam, melainkan ia meminta Finch untuk bekerja sama dengannya. Karena pria yang telah mereka ketahui berdua ini sudah bermain terlalu jauh dan banyak merugikannya. Awalnya Finch menolak karena ia merasa dirinya bersama rekan-rekannya tak harus ikut campur ke dalam urusan yang telah dirusak oleh Reddington sendiri. Reddington tak sebodoh itu. Ia memiliki senjata rahasia berupa bukti yang bisa menjerat mereka semua ke ranah hukum apabila mereka menolak kerjasamanya. Maka dari itu, Reddington kembali berpikir sejauh mana mereka bisa menjalin kerjasama ini. Lalu scene bergerak pada Patrick yang saat itu sedang bersama keluarga kecilnya. Setelah membeli beberapa perlengkapan di suatu toko swalayan, Patrick memiliki ide untuk pergi ke pinggir danau agar anaknya bisa memberi makan para bebek. Tetapi saat mereka hendak menyeberangi suatu jembatan, Patrick tiba-tiba membanting setirnya saat ia melihat sebuah van mencoba untuk menabrak mobil mereka. Alhasil, terjadilah kecelakaan yang membuat istri dari Patrick tewas dalam kejadian mengenaskan tersebut.
Reddington yang saat itu kebetulan sedang menonton berita tersebut bersama Elizabeth memberitahunya bahwa semua ini adalah ulah dari The Kingmaker. Ia ingin Elizabeth memeriksa ke jembatan tempat Patrick mengalami kecelakaan. Di sana ia akan menemui mengapa tak ada jejak ban dalam insiden kecelakaan tersebut. Kembali ke lokasi hitam, pihak FBI sedang melakukan diskusi untuk mencari tahu mengapa Patrick Chandler melakukan hal ini. Karena ia dinilai adalah seorang pahlawan baru bagi New York. Dirinya menjadi anggota parlemen termuda dan memiliki segudang pengalaman. Namun tak ada yang dapat pihak FBI ketahui tentang permasalahan tersebut. Pada akhirnya, Cooper meminta mereka semua untuk berpencar dan kembali mencari informasi tentang kecelakaan tersebut. Ketika Elizabeth hendak pergi, ia tiba-tiba dihampiri oleh Aram yang telah mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang Elizabeth inginkan. Di mana Aram berhasil menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Reddington ketika ia masuk ke dalam rumah sakit tempat ayah Elizabeth dirawat. Ayah Elizabeth tewas pada pukul 5.30, sementara Reddington pergi sejam setelah ayahnya meninggal. Belum sempat Elizabeth membahasnya lebih lanjut, Ressler mendatanginya untuk mengajak ia memeriksa TKP. Setibanya di TKP, sebelum mereka memulai investigasi, Ressler bertanya kepada Elizabeth terkait kondisinya, karena ia merasa Elizabeth seperti orang yang kebingungan. Tak bisa berbohong, Elizabeth lantas berkata jujur jika dirinya dan Tom sedang bertengkar. Tom kabur dari rumah dan hingga saat ini ia tak tahu di mana keberadaannya. Mendengar hal tersebut membuat Ressler bersimpati. Ia yakin jika Tom akan segera kembali ke rumah. Lalu mereka kembali berfokus pada investigasi dan langsung berasumsi mengapa Patrick mengambil jalur yang berlawanan arah dengan rumahnya. Ressler yakin jika Patrick pasti telah merencanakan semua ini. Terlebih perkataan Reddington juga benar terkait penyidik yang tak bisa menemukan jejak ban yang mengindikasikan bahwa Patrick mengalami kecelakaan tersebut. Karena ingin mengetahui lebih lanjut, Ressler mengajak Elizabeth untuk menghampiri Patrick yang saat itu baru saja keluar dari rumah sakit. Ketika dihampiri oleh pihak FBI, Patrick cukup terkejut. Ia memberi beberapa pernyataan terkait kecelakaan tersebut yang dirinya sendiri saja tak menyangka akan hal itu. Bahkan ia merasa bersedih ketika anaknya mengalami trauma yang cukup parah atas kematian ibunya. Tak mau mengganggu privasi dari Patrick itu sendiri, Elizabeth dan Ressler memutuskan untuk berpamitan padanya. Namun sebelum mereka pergi, Ressler tiba-tiba mendapat telepon dari 911 yang mengabarkan bahwa terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan mobil yang pernah menabrak Patrick. Pemilik mobil tersebut merupakan mobil perusahaan yang membawa peralatan pipa dan pemiliknya bernama Arturo Ruiz. Tetapi sepertinya pihak FBI terlalu lambat dalam mengetahui hal itu karena The Kingmaker telah menghampiri Arturo Ruiz terlebih dahulu. Ia menyatakan kekecewaannya kepada Arturo karena ia meninggalkan jejak yang mungkin saja akan pihak polisi temukan. Arturo mencoba membela dirinya. Ia pun mengalami shock ketika mengetahui jika Patrick membawa istri dan anaknya dalam kecelakaan tersebut. Kini ia dihantui rasa bersalah karena telah membunuh istri dari Patrick. Namun bisnis tetaplah bisnis. The Kingmaker tetap pada peraturannya dan dengan terpaksa ia langsung membunuh Arturo. Lalu scene bergerak pada Finch yang bertemu dengan para elit global saat itu untuk membahas tentang permintaan dari Reddington kepada mereka semua. Finch terlebih dahulu menjelaskan permasalahan Reddington yang kini sedang ia alami, di mana bisnisnya sedang hancur oleh seseorang penjahat yang sangat amat berbahaya. Karena tak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendirian, Reddington mencoba untuk meminta bantuan kepada mereka semua dengan ancaman bahwa Reddington akan menyebarkan bukti-bukti kesalahan mereka kepada publik. Mereka tahu jika Reddington cukup berbahaya, namun beberapa perwakilan negara ternyata tak menyukai Reddington dan justru meminta kepada Finch untuk membunuhnya langsung. Namun Finch tak gegabah. Ia ingin melakukan pemungutan suara dari semua perwakilan negara untuk memutuskan permasalahan ini.
Wrestler yang saat itu telah berhasil menghampiri kediaman Arturo, sayang sekali harus kehilangan jejaknya ketika ia menemukan keberadaan jasad dari Arturo. Di satu sisi, The Kingmaker kembali bertemu dengan Patrick. Di sana ia mengucap selamat karena kini Patrick telah menjadi seorang pahlawan bagi New York. Ia juga meminta Patrick untuk tak meremehkan simpati publik karena kini ia akan mendapat banyak dukungan. Tetapi Patrick tiba-tiba bercerita jika pihak FBI mendatanginya untuk bertanya mengapa alasan ia pergi ke jembatan itu. Alih-alih ketakutan, The Kingmaker justru ingin menggunakan permasalahan tersebut sebagai momentum bagi dirinya untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Kembali ke lokasi hitam, pihak FBI telah berhasil menemukan jasad dari Arturo. Namun mereka tak bisa membuktikan pembunuhan tersebut dilakukan oleh The Kingmaker karena MA melaporkan kejadian tersebut sebagai bunuh diri. Beruntungnya, Aram mendapat informasi bahwa beberapa jam yang lalu Arturo mendapat telepon di sebuah jalan umum. Lantas Elizabeth langsung meminta bantuan kepada Reddington untuk melacak mengapa The Kingmaker menggunakan telepon umum tersebut. Jawaban Reddington adalah karena The Kingmaker memiliki alasannya tersendiri. Lalu ia mengajak Elizabeth untuk masuk ke sebuah toko yang ternyata memiliki ruangan rahasia berupa restoran. Di sana ia mengajak Elizabeth untuk duduk dan memberitahu jika sebelum mereka datang, The Kingmaker berada di sini. Sembari menunggu pemilik restoran datang, Elizabeth tiba-tiba bertanya kepada Reddington terkait ayahnya. Ia mencurigai jika ternyata Reddington mengenali ayahnya karena ia tahu Reddington menghampiri Sam di rumah sakit tepat sebelum ia meninggal. Reddington tak menyangkal pernyataan tersebut. Ia berkata jujur bahwa dirinya mengenali Sam, begitu pula dengan Sam yang mengenalinya. Lalu Elizabeth bertanya mengapa alasan Reddington menghampiri ayahnya. Dengan sejenak Reddington terdiam. Lalu ia menjawab bahwa ia ingin melihat Sam sebelum dirinya meninggal. Dan Sam juga ingin mengucapkan salam perpisahan sebelum ia pergi. Tak lama setelah itu pemilik restoran pun tiba. Ia sedikit bernostalgia bersama Reddington tentang permasalahan mereka di Mali. Lalu Reddington bertanya apakah The Kingmaker pernah memesan makan di restoran ini. Pemilik restoran itu meminta maaf karena tak bisa membuka privasi pelanggannya. Namun yang pasti, The Kingmaker pernah mengeluh soal kamarnya yang berada di Brixton. Setelah mendapat informasi, Elizabeth langsung mengirimkan informasi itu kepada pihak FBI yang mengutus wrestler untuk menggerebek kamar tersebut. Saat wrestler menggerebeknya, ia terkejut ketika melihat sebuah teknologi canggih yang berada di dalam sana. Lantas pihak FBI mulai mencari tahu apa teknologi tersebut dan siapa pemilik dari rumah yang sedang The Kingmaker awasi. Ketika Aram sedang memeriksa, agen Malik tiba-tiba menemukan sebuah stiker yang mengindikasikan bahwa rumah tersebut adalah milik dari seorang senator Amerika yang bernama Michelle. Mereka langsung berasumsi bahwa Michelle adalah target dari The Kingmaker selanjutnya, dan Cooper memberi pernyataan dukungan. Apabila Michelle tewas, otomatis kursi senator akan mengalami kekosongan dan Patrick lah yang akan menggantikannya. Cooper lantas menyuruh agennya untuk melindungi kediaman Michelle. Pada malam hari, saat itu Michelle dan istrinya dikejutkan dengan suara alarm yang mengindikasikan bahwa rumah mereka telah dimasuki oleh seorang penyusup. Karena bersiaga, Michelle menyuruh istrinya untuk mengaktifkan kode keamanan. Sementara itu, di lokasi hitam, pihak FBI tak bisa menghubungi Michelle karena ponselnya tak aktif. Saat itu, Aram juga baru saja mendapat informasi jika ternyata Patrick telah menyewa The Kingmaker dari tahun 2007, menurut informasi perbankan yang ia terima. Dan ini memberitahu mereka jika Patrick dan The Kingmaker telah perencanaan ini selama bertahun-tahun yang lalu. Kembali ke rumah Michelle yang saat itu berusaha untuk mencari siapa penyusup yang masuk ke dalam rumahnya.
Namun di tengah kegelapan, Michelle dikejutkan oleh kehadiran The Kingmaker yang menghajarnya. Kemudian ia bertekuk lutut di hadapannya. The Kingmaker memberitahu bahwa ia takkan membunuhnya apabila Michelle mau menuruti permintaannya. Tentu Michelle setuju dengan hal itu. Bahkan ketika The Kingmaker memintanya untuk mengosongkan kursi senator dan segera melakukan pengunduran diri, Michelle setuju. Tetapi belum mereka melakukan kesepakatan, pihak FBI telah datang terlebih dahulu. The Kingmaker menunda kesepakatan tersebut untuk bersembunyi. Saat Elizabeth dan Ressler tiba di dalam, mereka menemukan Michelle yang telah dalam kondisi tak sadarkan diri. Karena tahu The Kingmaker masih berada di dalam, Elizabeth berusaha untuk mencarinya. Tetapi tiba-tiba Elizabeth terkena serangan. Ia tak berdaya dan The Kingmaker langsung mencekiknya. Beruntung, sebelum Elizabeth kehabisan nafas dan tewas, ia dibantu oleh Ressler yang menembak The Kingmaker hingga tewas. Lalu scene bergerak pada Reddington yang kembali bertemu dengan Finch. Di sana Finch menjelaskan semuanya, bahwa setiap perwakilan negara tak setuju untuk bekerja sama dengan Reddington. Beberapa dari mereka menyatakan ketidaksukaan terhadap Reddington karena telah merugikan mereka. Reddington tak masalah dengan hal itu karena ia yakin dirinya akan memenangkan peperangan ini. Semua musuhnya akan ia kalahkan dan pada akhirnya ia bisa melihat Finch yang tersisa tengah berdiam diri di kegelapan. Finch yang ketakutan tiba-tiba pergi begitu saja. Kemudian Reddington mendapat telepon dari Elizabeth yang memberitahu bahwa The Kingmaker mencoba untuk membunuh seorang senator. Namun beruntung pihak FBI berhasil menggagalkan aksinya. Karena pihak FBI berhasil menangkap The Kingmaker, Reddington berpikir untuk meminta waktu 10 menit agar ia bisa berbicara dengannya. Karena ia ingin tahu kepada siapa The Kingmaker bekerja. Tetapi keinginan Reddington sayang sekali tak bisa mereka turuti. Karena Elizabeth memberitahu bahwa The Kingmaker telah tewas. Reddington tak menunjukkan gestur kecewa. Ia hanya langsung menutup telepon begitu saja. Di lain sisi, Patrick yang saat itu tengah memberi pernyataan kepada pihak media langsung diringkus oleh Ressler atas dugaan perencanaan pembunuhan. Setelah kasus berhasil ditutup, Ara menghubungi kembali Elizabeth untuk memberitahu jika ia kembali menemukan kebenaran dalam kasus ayahnya. Ternyata, ketika ayahnya tewas, Reddington berada di dalam sana bersama ayah Elizabeth. Karena mencurigakan, Elizabeth lantas kembali menghampiri Reddington untuk bertanya mengapa ia membunuh ayahnya. Reddington yang tak bisa berbohong dengan terpaksa menjawab semua itu. Ia bahkan berkata jujur jika dirinya dengan sengaja membunuh ayah Elizabeth. Namun semua itu bukanlah tanpa alasan karena ia tahu Sam telah menderita cukup lama dan ia pasti takkan ingin memberitahu hal tersebut kepada Elizabeth. Dan Reddington tak mau melihat Sam terus-menerus merasa kesakitan hingga akhirnya ia dengan terpaksa membantunya untuk pergi meninggalkan dunia ini. Karena terlanjur kecewa, Elizabeth hanya bisa menangis dan pergi begitu saja. Saat ia tiba di rumah, Elizabeth tak bisa kembali berkeluh kesah kepada Tom yang telah pergi. Rumahnya kosong dan berantakan. Pada akhirnya, Elizabeth memilih untuk menghampiri kediaman Ressler. Dan episode 20 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.